Belum lama ini, ibuku jatuh tanpa sengaja di suatu tempat hingga kaki kirinya sakit, lebam dan tak bisa berjalan hingga berhari-hari. Lambat laun karena proses pengobatan, ibuku akhirnya bisa berjalan sedikit demi sedikit meskipun jalannya pincang. Namun, sakitnya tersebut mengakibatkan beliau tidak bisa menjalankan bisnis jualannya sehingga keuangan kami agak tersendat dan membuat penyakit darah tinggi ibuku kumat. Suatu hari di tengah sakitnya itu, ada acara selamatan di rumah bibiku. Di dalam tradisi keluarga kami, rewang adalah keharusan apabila ada saudara yang memiliki hajat atau acara. Biasanya, ibuku memang paling cekatan jika rewang di rumah saudaraku. Namun, sakitnya tersebut membuat tenaganya lesu sehingga beliau hanya bisa membantu sebisanya saja. Karena itulah bibiku yang terkenal vokal bicaranya itu, berkata agak keras karena ibuku yang tak cekatan saat sedang repotnya. Ibuku akhirnya sakit hati dan memutuskan untuk tak meneruskan kegiatan rewangnya. Sore harinya, ibuku memutuskan untuk ikut ke sawah bersama dengan bapakku sembari menyiangi rumput di sekitar tanaman padi miliknya. Saat sedang duduk bersantai dengan bapak, terjadi perdebatan kecil yang membuat ibuku lebih sensitif. "Bu, aku mau cari rumput sebentar buat menuhin karung, kamu tunggu di sini saja," ujar bapak kepada ibuku. Ibuku pun mengiyakannya. Bapak pun kembali melanjutkan kegiatan merumputnya. Matahari mulai bersembunyi, langit senja mulai nampak di langit. Motor bapak seketika terdengar berderu di depan rumah. Ia terlihat terburu-buru sekali saat membuka pintu. "Joko, ibumu sudah pulang?" tanya bapak dengan sedikit membentak. "Belum, aku baru pulang kuliah ini, Pak," jawabku datar. Mendengar jawabanku, bapak kembali menaiki motornya dan mengendarainya dengan secepat mungkin. Saat itu, aku santai saja tanpa berpikir macam-macam. Adzan maghrib pun berkumandang dari mushola di dekat rumah. Motor bapak kembali berderu. Namun, wajahnya kali ini terlihat lebih panik dari sebelumnya. "Ibumu wes mulih, ibumu sudah pulang?" tanya bapak lagi kepadaku. "Urung. Belum. Gowo senter, goleki ibumu. Bawa senter, cari ibumu." Sontak aku pun ikutan panik karena tahu bahwa ibuku belum juga sampai ke rumah dan tak tahu kemana rimbanya. Mendengar hal itu, aku pun segera bergegas menunaikan sholat maghrib. Lalu mencoba menghubungi nomor ibuku yang terdengar masih diaktifkan. Tut. Sudah puluhan kali ku coba menghubungi nomor ibu, namun lagi tak terjawab. Lalu atas saran bapak, ku coba menghubungi nenekku yang tinggal di desa sebelah, siapa tahu ibuku pergi ke sana. Namun, ternyata jawaban nenek pun sama. Ibuku tak ada di sana. Semuanya akhirnya kembali panik. Ku hampiri adik bungsuku yang terlihat bersedih. "Enduk, kamu jaga rumah ya. Mama sama bapak mau cari ibu dulu, kamu nggak usah cemas, ibu pasti ketemu," kataku menenangkan adikku yang masih duduk di bangku kelas 4 SD itu. "Joko, opo jangan ibumu semamput nang endalan yo." "Joko, apa jangan ibumu pingsan di jalan ya?" tukas bapak dengan nada bergetar. "Emboh, Pak." "Entahlah, Pak. Jangan memang pingsan, bukannya mambengi sambat mumet?" "Bukannya semalam mengeluh sakit kepala," jawabku menganalisa keberadaan ibu. "Mau wonge kudu nesu ae, pas arep mulih tak delok wes ora ono wonge, tak kira melaku endikan batinku. Sikile dingkelang mosok yeso mlaku tekan ado, ra mungkin pasti wonge ono nang sekitar sawah, le. Tadi orangnya bawaannya mau marah saja, waktu mau tak ajak pulang, tak lihat orangnya sudah tidak ada, pikirku, kakinya pincang mana mungkin bisa berjalan jauh, kan gak mungkin, pasti orangnya ada di sekitar sawah, le. Analisa sementara kami, pasti ibu memang pingsan di sekitar sawah. Namun, karena hari sudah menggelap, akan sulit menemukan ibu yang terkapar di tengah persawahan yang begitu luas itu. Berita hilangnya ibu sontak membuat geger warga seisi kampung. Bagaimana tidak? Saat aku dan bapak hendak mencari ibu ke sawah, beberapa kali kami menanyai orang yang lewat, siapa tahu mereka melihat ibuku. Hingga ada salah satu tetanggaku yang katanya tak sengaja melihat ibuku berjalan sendiri ke arah jalan pintas. Sore mauki aku juga lagi ngaret, terus aku endelok Mbak Siti maku dewe nang arah kali, pikirku kok mulih ora bareng sampean, tak kira halah paling lagi nesu. Sore tadi sebenarnya aku sedang merumput, lalu aku melihat Mbak Siti berjalan sendiri ke arah sungai, pikirku kok pulangnya nggak sama sampean, saya kira, halah mungkin mereka sedang marahan,
terang Mas Suryo yang saat itu bertemu dengan kami. Kami pun bimbang, tak mungkin di kegelapan malam ini, kami berdua mencari ibuku sendiri. Akhirnya warga pun berinisiatif untuk membantu mencari di mana keberadaan ibuku. Tugas pun dibagi per kelompok. Beberapa warga mencari di sekitar sungai, ada yang mencari di sekitar sawah milik Bapak, ada yang mencari di jalan utama. Sedangkan aku dan Mas Suryo bertugas mencari di sekitar jalan pintas yang konon kabarnya mungkin dilewati oleh ibuku. Lokasi sawah bapakku ini agak dekat dengan sungai kecil yang disebut kali. Nah, di sungai ini terdapat jembatan yang terbuat dari bambu yang menghubungkan sawah dengan jalan pintas menuju ke arah rumahku. Lewat di sana sebenarnya memang lebih dekat, namun lokasinya memang cukup menyeramkan. Di seberang jembatan, ada pekarangan yang sangat luas dengan pepohonan yang sangat rimbun. Di sebelah kiri pekarangan terdapat kebun karet, lalu di sebelah pepohonan karet agak ke sana lagi, terdapat area pemakaman. Sedangkan di jalur sebelah kanan, terdapat kebun sawit dan pepohonan bambu. Sehingga, di lokasi itu memang tak ada perumahan warga. Rumah kami yang berada di lingkungan pedesaan, rata-rata masih memiliki pekarangan lebar di sekitar rumahnya. Orang yang pulang dari sawah, terkadang memang melewati jalan itu, namun hanya saat siang hari saja. Karena, jika lewat sana di kala petang, bisa dipastikan jalanan pun tak akan kelihatan saking gelapnya. Menurut cerita kakak perempuanku yang saat ini tinggal jauh bersama dengan suaminya, mengatakan bahwa dulu aku sempat diganggu makhluk halus saat aku masih berusia 2 tahunan. Awalnya, aku diajak keluargaku untuk menengok sawah sekaligus jalan sore. Hari pun semakin larut. Agar cepat sampai ke rumah, kami melewati jalan pintas yang aku ceritakan tadi. Malamnya, aku tak berhenti menangis sampai dini hari. Ditenangkan berbagai cara pun tak membuat tangisku berhenti. Katanya aku berteriak ketakutan sembari menutup mataku. Aku pun berhenti menangis saat diminumi air pemberian Mbah Senen, dukun paling tertua di desa kami. Sejak saat itu, bapak dan ibu tak pernah mengajakku lewat jalan itu terutama saat hari menjelang senja. Kembali ke cerita soal ibuku. Aku siap membawa senter untuk melakukan aksi pencarian. Sedangkan bapakku bergegas ke rumah Mbah Senen untuk meminta bantuan, siapa tahu beliau bisa menerawang keberadaan ibuku. Sampailah kami di lokasi yang dimaksud. Pencarian pun dimulai, aku pun berbagi tugas dengan Mas Suryo. Joko, aku cari di sekitar sawit, kamu di sekitar kebun karet ya. Kalau ada apa langsung panggil aku, oke. Siap, Mas. Kususuri daerah sekitar pohon karet yang begitu sunyi dan gelap. Entah kenapa, saat itu aku sama sekali tak merasa takut. Karena, pikiranku cuma satu, ibu harus segera ditemukan. Serak, serak. Tiba-tiba terdengar suara daun kering yang tersapu. Kuarahkan senter ke arah sumber suara. Seekor ular weling berukuran cukup besar sedang berjalan ke arahku. Segera kuambil kayu untuk menghalaunya. Cerak! Suara golok tiba terdengar membuat kepala ular tersebut putus. Koe ora dicokot tuh, Jok, kamu gak kena gigit kan, Jok? Tanya Mas Suryo yang tiba datang menolongku dan membacok ular itu. Sungguh hal itu membuatku sedikit mengalami senam jantung. Ora, Mas. Enggak, Mas. Lalu pasca ular itu terbunuh, di tengah kesunyian itu tiba terdengar suara yang sulit dinalar dengan logika. Suara anak kecil nan riuh terdengar begitu jelasnya, seperti sedang saling melempar canda. Kutengok Mas Suryo yang terlihat keheranan. Koe krungu juga ora, Jok? Kamu dengar juga enggak, Jok? Koe krungu ora, Jok? Kamu dengar enggak, Jok? Kami pun saling berpandang, memasang kuping lebar untuk memastikan kembali apa yang kami dengar itu. Suara anak itu kian lama semakin terdengar keras. Iyo, Mas, jawabku lirih. Dan Cuk, tambah rame tenan suarane. Tambah ramai saja suaranya, seru Mas Suryo. Entahlah, malam itu adrenalinku benar terpacu. Aku sama sekali tak takut dengan situasi yang sedang kuhadapi saat ini. Aku malah kesal dan geram, di situasi gawat seperti ini, mereka malah berniat menjahili kami. Ngunu kui ora sah ditanggapi, Jok, mengkolak suwe meneng dewe, kayak gitu nggak usah ditanggepin, Jok, nanti lama juga diam sendiri, ujar Mas Suryo dengan santainya. Nek nganti jahil meneh,
mentolo arep tak jak gelut, Mas. Kalau sampai jahil lagi, bakalan aku ajak kelahi, Mas, jawabku penuh emosi. Benar saja, suara ribut itu sontak kembali hening, menyuguhkan rongrongan suara serangga malam di sekitar pepohonan. Aku dan Mas Suryo pun kembali menapaki sekitar pepohonan untuk mencari keberadaan ibuku. Waktu sudah menjelang Isya, namun pencarianku nihil. Tak ada tanda keberadaan ibu di sana. Kami pun akhirnya memutuskan kembali ke rumah dengan tangan hampa. Jalanan sekitar rumahku malam ini benar-benar berbeda dari biasanya. Semua warga pun keluar rumah, meribukan tentang hilangnya ibuku yang secara misterius itu. Rumahku pun tak kalah ramai dikunjungi oleh para tetangga. Tak lama kemudian, Bapak telah kembali dari rumah Mbah Senen. Aku pun penasaran dengan kabar apa yang bisa didapatkan dari beliau. "Piye yo, Jok, gimana ya, Jok, kemana perginya ibumu?" gumam Bapak dengan wajah iba. "Lah kata Mbah Senen gimana, Pak?" tanyaku penasaran. "Jarene, ibumu iki kemungkinan didelekne barang alus, tapi embuh yeso embalik opo ora. Wes ge endungo mugi dua ibumu yeso ketemu. Katanya, ibumu ini kemungkinan disembunyikan sebangsa makhluk halus, tapi nggak tahu bisa kembali atau tidak. Sudah, doakan saja semoga ibumu bisa segera ketemu." Lututku pun seketika lemas, bagaimana nanti jika ibuku tidak kunjung ketemu? Bagaimana jika beliau pingsan lalu dipatok ular berbisa, atau jangan hanyut di sungai? Arg, pikiran negatif terus membayangi otakku. Lambat laun, orang yang berpencar mencari ibu pun mulai datang silih berganti. Dan di antara mereka sama sekali tidak ada yang menemukan keberadaan ibuku. "Piye iki, Pak Yanto? Mbak Siti urung ketemu, opo nunggu padang aelek goleki, gimana ini Pak Yanto?" "Mbak Siti belum juga ketemu, apa nunggu besok pagi aja mencarinya?" ujar Pak Udin kepada Bapak. Bapak hanya bisa terdiam sembari memikirkan rencana selanjutnya. Aku pun juga akan bingung minta ampun jika berada di posisi Bapak. Rasa khawatir seketika mengingatkanku kepada adik perempuanku, Nina. Sedari tadi, ia memang kusuruh untuk berada di dalam kamar saja. Segera kuhampiri Nina di sana yang terlihat sedang menangis, sembari bergumam memanggil ibunya. "Kamu tenang ya, ibu pasti ketemu," kataku meyakinkannya. Brak! Tiba-tiba terdengar suara seperti benda terjatuh. Sontak seluruh warga yang ada, berteriak satu sama lainnya. "Woi, kai opo sing tibo?" "Woi, itu apa yang jatuh?" teriak salah seorang warga. "Suarane teko arah gone Mbah Romlah." "Suaranya dari arah rumah Mbah Romlah," seru yang lain. Orang pun berbondong-bondong ke sana, ada yang langsung berlari untuk memastikan sumber suara itu. "Mbak Siti, ketemu!" "Mbak Siti ketemu," teriak salah seorang yang pertama kali melihat ibuku. Aku pun segera berlari menuju ke rumah Mbah Romlah, tempat di mana ibuku tiba-tiba muncul secara misterius. Saat itu, kondisi ibuku sedang pingsan. Lalu beliau pun segera dibopong ke dalam kamarnya. Rumah Mbah Romlah ini letaknya berseberangan dengan rumahku, namun tidak berhadapan pas dengan rumahku, karena sebelah rumahnya terdapat pekarangan yang cukup luas. Setelah penemuan ibuku yang tiba-tiba seperti terjatuh dari atas itu, sontak membuat warga keheranan dan bertanya-tanya. Bagaimana mungkin ibuku bisa sampai di depan rumah Mbah Romlah secara mendadak, sedangkan jalanan sedari tadi sangat ramai? Kapan ibuku lewatnya? Kenapa semua orang tak melihatnya lewat menuju rumah Mbah Romlah? Jika memang beliau melewati jalan lain, lalu lewat mana lagi? Karena jalan menuju ke rumah Mbah Romlah tidak ada jalan pintas. Namun, rasa penasaran itu dengan mudah kuabaikan karena aku bersyukur, ibuku akhirnya bisa ditemukan. Kini semua orang mulai lega meskipun masih dipenuhi berbagai tanda tanya. "Pak Yanto, nek wong bar ilang amergo barang alus ngeneki biasane nek wes sadar yeso koyo wong bingung. Ojo lali diobatke nanggone wong pinter." Pak Yanto, kalau ada orang yang hilang karena barang halus begini, biasanya kalau sadar akan seperti orang linglung. "Jangan lupa dibawa ke orang pintar, Pak," kata Mas Suryo memberi saran. "Nggih, Mas," jawab Bapak. Sekitar 3 jam lamanya, ibuku akhirnya siuman. Matanya terlihat berat untuk terbuka. Semua orang yang masih ada di rumahku, seketika berucap syukur. Mata ibuku menyelidik keadaan sekitar, memandangi orang yang tengah mengerumuninya. Termasuk aku, Bapak dan Nina. Aku nangendi.
Aku di mana?" tanya ibuku dengan suara seperti ketakutan. "Iki nang omahmu, Bu, ini di rumahmu, Bu," ujar bapak sembari memijat punggung ibuku. Aku iki sopo? Aku ini siapa?" Sontak jantungku berdegup tak karuan. "Oh ibu, sebenarnya apa yang terjadi kepadamu?" Kerongkonganku terasa sesak, kepalaku terasa nyut-nyutan. Aku marah, aku kesal, aku capek. Bagaimana bisa seorang adik ipar berani membentak kakak iparnya dengan tak sopan seperti itu? Tak tahukah dia, kalau aku ini sedang sakit, badanku lemas, berjalan saja susah, apalagi dituntut untuk rewang dengan cekatan. Kalau aku sehat pasti akan aku bantu dengan sebaik mungkin. "Jupukne bumbu nang meja kui, Mbak, ambilkan bumbu di meja itu, Mbak," seru adik iparku, Suketi. "Sikilku loronggo ngadek, Ti, kakiku sakit untuk berdiri, Ti," jawabku yang saat itu menggelesot di lantai sembari memetik daun bayam untuk lalapan. "Halah, mung sedilit ae, koe seng cedak mejo kok, endang." "Halah, cuman sebentar saja, lagian kamu yang lebih dekat dengan meja kok, cepat," teriak Suketi yang sedari tadi hanya berdiri di dekat pintu. Teriakannya itu sungguh membuatku sakit hati. Hal itulah yang membuatku akhirnya memutuskan untuk segera pulang ke rumah dan beralasan sedang tak enak badan. Karena rasa suntuk yang tak kunjung mereda, aku pun ikut suamiku untuk pergi ke sawah sembari menyiangi rumput di sekitar tanaman padiku yang sebentar lagi akan berbuah. Setelah menyiangi rerumputan yang membuatku cukup kelelahan, aku dan suamiku memutuskan untuk beristirahat dan duduk di dekat pematang sawah. "Adikmu kui jan ora sopan tenan, Pak, adikmu itu sungguh tak sopan sekali, Pak," kataku memulai pembicaraan alih ingin curhat kepada suamiku. "Lah wataknya kan memang sudah begitu dari dulu, ngunuai tersinggung, gitu aja tersinggung," jawab suamiku sembari mengisap rokoknya. "Koe kok malah melani dekno tuh? Embok diomongi ojo bengok nek semaur karo mbak Yune. Kamu kok malah belain dia sih? Harusnya dibilangin jangan teriak kalau ngomong sama mbaknya," tukasku kesal. Wes, aku tak ngaret meneh, dilit meneh rampung, tunggunen SIK, sudah, aku tak merumput lagi, sebentar lagi selesai, tunggu dulu ya. Suamiku pun berlalu dan melanjutkan kegiatan merumputnya, karena kami sadar bahwa waktu sudah hampir senja. Sudah saatnya untuk merampungkan pekerjaan dan segera pulang. Namun, yang membuatku semakin kesal, suamiku malah meremehkan pengaduanku tentang adik perempuannya itu. Ia menganggap perbuatan adiknya adalah suatu hal yang wajar dan tidak perlu dipikirkan. Padahal sudah jelas perangainya itu berhasil membuat hatiku marah dan geram. Kepalaku kembali pusing, kuputuskan untuk jalan sebentar dan lihat tanaman padi milik kami. Kuseret kaki kiriku dan berjalan menyusuri hamparan padi yang sudah meninggi dan hijau itu. Semburat mega merah semakin tampak, entah kenapa aku penasaran untuk menengok tanaman padi milik anak perempuanku. Aku pun terus berjalan menyusuri gundukan pematang sawah dengan kaki pincangku. Tak apa capek sedikit, siapa tahu bisa meluruhkan rasa emosiku. Sampailah aku di sawah milik anak perempuanku, rasa syukur yang mendalam kupanjatkan kepada Gusti Allah karena tanaman tersebut bisa tumbuh dengan begitu baik. Setelah puas melihat tanaman padi, aku pun berniat untuk kembali menyusul suamiku, siapa tahu ia sudah selesai merumput. Kuseret kakiku menuju ke arah di mana suamiku merumput, namun sawah terlihat sepi, hening dan tak ada siapapun di sana. Aku pun meneriaki nama suamiku. "Bapak Joko! Bapak Joko!" seruku berulang-ulang. Namun, tak ada sahutan sama sekali. Jangan ia sudah pulang duluan. Kupanggil sekali lagi sembari memutari sawahku, siapa tahu badannya tak terlihat karena tertutup tanaman. Lagi tak ada sahutan darinya. Dasar tego tenan. Aku ditinggal mulai disikan. Dasar tega sekali. Aku ditinggal pulang duluan, umpatku kesal sekali. Sudah emosi, ditambahi perkara lagi, membuat hatiku semakin uring-uringan. Awas saja nanti kalau aku sampai rumah, akan kuomeli suamiku karena telah meninggalkanku. Hari semakin petang, angin semilir mulai mendinginkan badan. Aku memutuskan untuk pulang berjalan kaki saja. Meskipun jalanku pincang, sedikit pasti bisa sampai rumah. Menyesal rasanya aku tidak membawa HP kau. Kalau ada HP, aku bisa menghubungi Joko untuk menjemputku.
Jalan utama menuju ke rumah terlihat begitu jauh, sedangkan jika aku pulang melewati jalan pintas, pasti akan lebih dekat. Baiklah, kuputuskan untuk pulang menerobos jalan pintas saja mumpung hari belum begitu gelap. Kuseret kembali kakiku, menuruni petak sawah yang landai. Tiba-tiba kulihat di sekitar sawah di dekat jembatan bambu, ada kurang lebih 10 ibu yang hendak pulang dari sawah. Aku pun tersenyum lebar, senang bukan main rasanya karena ada kawanan lain yang berbarengan denganku. Sebagian dari mereka sedang membawa caping dan rantang makanan. "Arep mulih juga tuh Mbak Yu." "Mau pulang juga ya Mbak?" sapa salah satu di antara mereka. "Nggih, Mbak," jawabku sembari melempar senyum. "Sikile sampean loro tuh, Mbak?" "Wes kene bareng adewe wae mulih, kakinya sakit ya, Mbak?" "Ya sudah ayo kita pulang sama, tawar salah seorang yang tersenyum lebar kepadaku. Aku pun mengangguk, menyeret kakiku lebih cepat lagi untuk menyusul mereka yang berhenti sejenak menungguiku.